Halo everyone, ketemu lagi dengan saya Devo. Mas Oscar absen. Halo Mas Oscar, kita mau live nih sama Mas Ian of the Uppermost. Pantengin ya. Kedengeran nggak suaraku? Tunggu ya, tunggu. Keren banget lightingnya. Ini tau nggak di mana? Ini di meja rias istri, Mas Bro. Kita lagi nunggu mana nih Mas Ian nih? Mas Ian, di manakah engkau? Nah, ini dia, bos Aing. Udah masuk. Halo. Halo. Nah, mantap. Kita pakai headset biar nggak delay-delay ngomongnya. Ya, Apa kabar Mas Ian? alhamdulillah baik. Gimana? Gue lagi mati lampu di sini. Mati lampu? Semoga iya. Biasanya sinyalnya keganggu. Mudah-mudahan enggak. Di mana? Daerah mana? Parung. Burung Bogor ya. Wah. Mana kabarnya? Baik. Mas Ian Grogi gimana? gue nih. Grogi di wawancara sama Gading Martin. Biasa. Kan kuliahnya jurnalistik, tapi nggak pernah Ah, jadi jurnalis. Jadi ya kayak oh. gini aja nih Oh, kegiatannya. kuliah jurnalistik. Iya. Diajar sama bos Arben Rambe. Ngeri. Di Jakarta atau Ya, Jakarta. di Jakarta? Di Kompas. Ting oh, di Kompas. Kompas. UMN. Makanya Berapa lama ada-ada. waktu itu tinggal di Jakarta atau Iyalah, tinggal di Jakarta 7 tahun. 7 tahun? Hmm. Yang pas lagi ikut Stekron? Itu udah di Batam. Oh, udah di Batam. Emang awalnya di Jakarta? Enggak lah, kuliah aja di Jakarta. Oh, kuliah doang. Kayaknya aku yang di interview balik nih. Kita sambil nunggu-nunggu agak rame, chit-chat Iya, aja dulu ya. Sambil aku lengkapin list of question. siap. Mas Yan, bisa nggak mundur sedikit terus biar wajahnya kelihatan semua? Atau Ya, HP-nya diturunin? coba Biar enak. bentar. Iya. Dah, Oke. dah kelihatan gantengnya. Kelihatan. Oke. Kita seperti biasa, kita perkenalan dulu dari tamu. Ya, jadi perkenalan diri, kapan mulai motret, terus pernah ikut sekolah formal fotografi sampai akhirnya join Uppermost. Oke, silahkan. Sekarang nih. Kurang. Ya, halo semuanya. Eh gue Ian dari apa? The Uppermost Photography. Kelihatan groginya tuh. Gue mulai bentar. Kusut. Mulai motret di apa namanya? Suka foto itu tahun 2013. Suka. Awal sukanya gara-gara ngelihat pameran di kampus, Hmm. itu ngelihat foto-foto jurnalis sebenarnya yang dipamerin di situ. Karena Ya. kebetulan di situ BEM-nya ada yang fotografi juga kan, yang ngadain itu BEM fotografinya. Nah mulai dari situ gue
ngelihat di pameran itu, ngelihat wah lama-lama kok cakep ya kalau motoin orang gitu. Iya. Terus ada potretnya, ada ininya. Nah itu street fotografinya tuh bagus-bagus pas di ini. Dulu namanya tripod fotografi di kampus gue, namanya IAI kampus tawuran. Terus dari Jakarta situ ya? gue Jakarta, depannya UI. Nah dari situ gue mulai suka langsung. Di situ ada buka pendaftaran untuk gabung jadi membernya apa namanya, BEM, apa BEM kampus itulah, BEM fotografinya. Nah dari situ udah gue ikut, tapi gue ikut nggak sampai selesai, cuman gara-gara gue udah apa namanya, karena ada tingkatan lanjutannya lagi, itu gue nggak ikutin karena udah apa namanya, udah ngerasa udahlah cukup ini. Habis itu cuman apa, iseng-iseng aja, nggak berkembang gitu. Habis itu lepas dari situ akhirnya apa, main sama yang fotografer yang udah dulu ada, namanya Bang Ricky itu yang ngajarin gua sampai bisa, sama Bang Yosep. Kalau Bang Ricky itu fotografernya Naif dulu. Nah itu gua diajarin sama dia. Band. Iya. Nah, dari situ udah mulai, dulu masih pakai film, belum pakai digital. Tahun 2014 itu? 13 itu pakai film. Iya, masih pakai film. Belum boleh Kenapa? pakai digital. Karena belum boleh pakai digital. Nah, karena dari pendidikan itu di BEM itu mereka nggak mau ngasih kita digital. Sebenarnya udah ada dulu Nikon D cepet yang gue tahu ya. Nah gue nggak tahu dulu itu selain Nikon DCP ada lagi apa enggak, gue nggak tahu. Nah dari situ udah belajar tuh, mulai dari kamera film sampai akhirnya bosen karena duit itu buang-buang buat beli roll film. Roll film kan dulu kan cetak gitu, cetak baru negatif doang kan, terus dicetak semuanya. Nah dulu masih awam lah, cetak semuanya, nggak dipilih gitu. Jadi 36 film 36 itu dicetak semua gitu. Nah udah lama-lama udah bingung, wah udah bosan nih ngeluarin duit tapi nggak ngasilin uang gitu. Nah dari situ mikir ya, dari situ mikir gimana caranya gue biar bisa dapet uang dari foto gitu, buat ngelanjutin gue kesukaan gue ini. Akhirnya udah lama-lama ditawarin sama apa namanya temen gue, lu mau nggak motret apa nikahan, wedding ya. Nah, udah motret nikahan. Dari situ baru apa gue coba sekali sampai cari tuh gimana caranya ngegunain flash di kamera film gitu. Itu kan gimana caranya biar cepet. Nah kebetulan yang senior gue ini mau ngasih tahu gitu, cuman dia kasih tahu, lupa gue tuh, pokoknya flashnya di seperberapa, terus speednya 6432 ya kayaknya, terus speednya itu cuman 150 dan jarak tembak itu 1 meteran katanya. Itu udah pasti jadi katanya, nggak bakalan over, nggak bakalan under. Udah dari situ udah gue berani itu, udah ngomong udah nyobain, das udah deg-degan kan nih, hasilnya over semua kan nih. Taunya pas dicetak alhamdulillah sih semuanya ini jadi gitu. Nah dari situ baru gue, wah ini enak nih. Dulu baru dibayar masih apa namanya, masih dibayar uang kopi aja lah, nggak belum dibayar full. Gimana berapa rupiah tuh? Gue cuman dapat 100 apa 70.000 lah ya. Tahun segitu gitu loh. Iya. Nah dari situ udah ngerasain, dapat duit enak nih. Kayak abis itu nanya-nanya, akhirnya ada apa namanya, ada senior yang di bidang fotografi pernikahan juga, wedding juga. Nah gue akhirnya ikut di situ, diajak. Nah dari situ udah
vakum akhirnya gue. Tahun? Vakum tahun berapa ya? Lupa lah pokoknya. Karena ngelihat fotografi wedding, gue masih taunya rumahan, belum terlalu apa namanya, masih ya di rumah-rumah lah gitu, door to door doang. Nah pas itu baru searching di Google, searching di Google, adalah ada brand yang dulu tuh yang gue suka gitu, warnanya terang-terang gitulah pokoknya. Nah udah dari situ, wah ini bagus nih gitu, masih yang fotonya masih yang suka yang lucu-lucu gitu, yang gimana gitu, cuman yang pelukan, yang love ya gitu, masih yang begitu sukanya. Nah dari situ gue ngerasa berapa lama main di wedding, ngeliat foto tuh gitu aja stuck gitu. Akhirnya gue itu ketemu yang namanya After Effect, brand keduanya Uppermost. Nah iya, dari situ gue ngeliat, wah ini foto pra-wedding tapi ngegunain teknik gitu. Sebenarnya gue mikirnya udah ribet nih, gimana caranya bikinnya begini gitu. Akhirnya gue sampai searching apakah bisa gitu digunain di wedding gitu. Akhirnya pas ngeliat foto-foto mereka tuh, wah ini nggak ini nih, makin terpacu lagi akhirnya. Nah dari situ udah, nah gue patokannya dulu After Effect. Nah dari situ After Effect ketemu sama yang namanya WPGA. Tahu nggak ya? Nah dari situ WPGA, iya. Nah WPGA itu di situ foto orang luar semua kan. Nah itu gue ngeliat jurnalis banget yang di situ. Nah di situ mulai tertarik lagi tuh, makin bangkit lagi. Nah jadi hubungannya sama After Effects cuman lihat-lihat sebagai referensi aja. Iya, Nah dari situ belum praktek sama sekali. Nah mulai dari situ baru ngelihat WPJA. Nah tiba-tiba ketemu The Uppermost. Taunya terus taunya makin suka lagi gue di situ. Nah udah dari situ mulai foto gue mulai ngikutin referensinya antara Uppermost sama foto yang ada di WPJA itu. Nah dari situ akhirnya berlanjut. Nah pas udah ini akhirnya gue ngerasa butuh apa namanya, dulu kan yang namanya sharing tuh susah ya, sharing tentang fotografi ya. Bukan pelit banget, pokoknya benar-benar susah banget untuk nyari ilmu wedding tuh di mana, yang gue rasa nggak pernah ada ya. Nah akhirnya taunya dulu namanya ada Wikischoolpedia. Nah gue ikut grup di situ. Nah dari Wikischoolpedia akhirnya ketemu Indonesia sama apa luar? Indonesia. Yang iniin, yang pegang kan kalau nggak salah adminnya Bang Sigit sama Bang Tito waktu itu. Oh iya. Iya. Nah dari situ akhirnya gue ngelihat ada Bang Tito, Bang Sigit, akhirnya Bang Sigit tuh ada ngadain apa namanya workshop lah. Oh sebelum itu gue tuh mau wedding cuman udah punya cita-cita difotoin sama Uppermost dengan niatan pengen ngelihat cara dia kerja. Membaca. Iya. Cara tidak langsung. Membaca, iya, cara tidak langsung. Nah akhirnya udah dari situ dapat, ternyata tuh pas wedding ya kita nggak ada konsentrasi sama fotografer sebenarnya. Akhirnya kurang. Nah dari situ akhirnya ngikutin Uppermost terus, akhirnya ada bukan kursus apa namanya, private gitu, workshop buat klien. Nah gue dapet di situ. Si Uppermost bikin? Iya. Jadi hadiah ulang tahun yang keberapa gitu, workshop buat klien. Oke, tapi itu Stakron atau bukan? Bukan Stakron. Itu belum ada mereka belum Stakron. Iya, private. Nah, tapi dari situ udah gue akhirnya mau ngikut Fearless kan yang di Bali. Nah, kebetulan istri lagi hamil, akhirnya uangnya di-keep dulu buat apa namanya, buat lahiran. Nah, setelah nggak lama dari Fearless Bali itu ada apa namanya, Stakron.
Iya, nah barulah dari situ akhirnya bini gue bilang udah ikut aja, kapan lagi ada, siapa tahu nanti nggak ada lagi. Akhirnya gue ngikut, udah langsung ditransfer sama bini gue. Nah dari situ udah mulai kenal Uppermost, akhirnya di situ curhat, udah suka sama pokoknya. Nggak lama gue tuh sempet habis nikah sempet ngelamar jadi di Uppermost, cuman nggak dibaca ini. Dikacangin padahal udah jadi klien di email apa di halo nah udah dari situ jalan ketemu Bang Tito, Bang Sigit pas Stekron. Setelah berapa bulan akhirnya gabung gitu. Oh iya, berarti setelah Stekron 1? Iya, setelah Stekron 1. Terus pada di situ gue curhat di Stekron itu. Gue bilang, Bang, gue tuh ngelamar kok nggak dibalas-balas gitu, apa gitu. Emang ngelamar ya kan? Taunya nggak dibaca sama mereka. Iyalah, kebanyakan. Waktu itu lagi eksis banget. Iya. Nah udah dari situ akhirnya. Aku sempat dengar gosip katanya ngikutin Stekron lebih dari 1 kali. Gimana tuh? Siapa? Bukan. Berarti ikutnya tadi yang private. Sebelum Stekron itu, gue ada wiki Schoolpedia itu ngadain workshop ya kan. Workshopnya di daerah apa namanya? Pokoknya daerah Jakarta, di Jakarta lah pokoknya. Nah, gue ngikut di situ dulu. Baru habis itu jadi klien. Nah, klien itu ada gift buat apa namanya? Khusus klien workshop. Lah, workshop. Ya. Nah. Itu gimana sih? Dia kita datang kantor dia gitu apa gimana? Enggak, datang di Hang Lekir kalau nggak salah. Ada sendirian? Enggak, ada beberapa orang. Rombongannya. Iya, tapi nggak terlalu dalam waktu itu, cuman ya sekedar apa namanya pengenalan aja sih sebenarnya. Berarti Stekron itu tergolong workshop yang paling lengkap ya, yang Uppermost punya. Lengkap banget, yang sampai sekarang menurut gua nggak bakal nyesel gua gitu. Karena banyak apa dibanding apa namanya gua ngerasain di situ apa yang gue mau, gue tanya, mereka jawab. Tanpa ada apa namanya, ya pokoknya langsung dijawab, tugas gitu, begini gitu, ya. Oke, seru juga ya. Dari panjang lah sebenarnya. Panjang ceritanya. Terus pernah nggak sih bikin brand sendiri gitu sebelumnya? Belum pernah? Sebenarnya pas ikut Stekron itu gue udah mau bikin. Terus cuman nggak jadi. Gue tuh freelance dulu, udah freelance aja terus. Oh, berarti yang di-mention di awal-awal Instagram uploadan Mas Mame itu brand orang ya? Iya. Berarti kayak gitu ya? Iya. Perjuangannya dari awal nikah. Terus tadi ada yang nanya tuh, dulu bayar Uppermost buat weddingannya berapa? Mau jawab nggak? Jangan. Pokoknya lumayan lah. Lumayan lah. Iya. Yang kalau harga untuk itu segitu, apa? Harga segitu. Ceritain gua ya. Intinya mereka itu nggak mau ditawar. Padahal gua dulu bini gue itu temennya adanya Bang Tito. Yang jelas mereka itu nggak bisa ditawar, mau sama siapapun. Terus gue itu dapat harga pameran. Karena Uppermost pertama kali iseng sih gue pas ngelihat ada Uppermost itu, wah ini Uppermost gitu. Kapan lagi nih dia? Yang gue tahu dulu tuh dia itu nggak pernah ikut nggak pernah ikut apa namanya pameran wedding kayak gitu lah. Ya betul. Nah akhirnya gue datengin tuh yang di Pacific Place udah. Nah dari situ ketemulah sama Tito sama Sigit. Nah kebetulan pas ini kan tanggal wedding gue itu seharusnya bukan bulan Desember. Itu bulan November apa September gitu.
Berarti Nah, lebih awal. iya. Pas itu kebetulan si Tito sama Bang Sigit nggak bisa. Dan mereka harus beli dua-duanya kan. Dulu nggak bisa Ya, dipisah. Hmm. oke. Nah, akhirnya pas ini, wah bingung gimana nih caranya kalau nggak pakai mereka. Akhirnya terpaksa pindah tanggal guanya. Wih, gila. Ngikutin Sampai fotografernya ke ya. Desember, iya. Ngikutin. Tapi itu H- berapa bulan wedding tuh? Itu gue cuekin sebulan dulu. Gue mikir, apa namanya, Oke. Worth mikir it nggak? gimana ya, iya agak worth it nggak ya. Akhirnya udahlah ikut, ya udah gitu. Dan kebenaran juga pas banget sama gedung yang pengen itu, marketingnya lagi acak-acakan, jadi dioper-oper Oke. pas gue tanya-tanya. Ya, 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 ya. Tadi ada komen tuh aku baca, apa lu ditawarin Aksio, gimana tuh, ceritain gitu ya. Ditawarin Siapa tuh? apaan tuh? Mana tuh? Ditawarin paket apa gimana? Ahwi Green. Ceritain waktu Aksio tawarin lo. Enggak, itu bohong dia. Bukan Aksio itu. Oke. Nggak pernah. Jadi aku lanjut ya, biar kita sesuai on time. Kayaknya ini bakal lama nih. Iya. Terus berarti memang arahan dari awal itu belajar sama Uppermost, ikut workshop Uppermost, terus memang benar-benar pengen gabung ke mereka gitu ya. Jadi nggak lihat-lihat yang lain-lain gitu. Gue ngeliat cuman referensinya itu WPJA sama ada Uppermost. Karena gue kebetulan temen gue jurnalis, dia nganjurin lu lihat fotonya ada yang di WPJA gitu katanya. Itu jurnalis banget ada. Nah pas gue lihat di Uppermost itu, ya nggak tahu sih mereka gimana, cuman menurut gue, wah ini foto jurnalis banget menurut gue gitu. Dan ada artnya gitu, ada nyelewengnya, bukan yang standar flat gitu. Jadi lebih ya bervariasi lah menurut gue. Ya, lebih bernyawa lah ya. Ya. Itu ada yang temen aku join di live ini, namanya Gary Lotulung. Itu kami dulu sama-sama motret. Nah, tahu nggak foto demo kemarin yang pakai masker sama bawa bendera merah putih? Nah, itu foto dia. Oh. Ya. Halo, Bang Gary. Halo. Oke. Terus udah kejawab ya kenapa Uppermost. Terus kenapa sih, gimana sih rasanya jadi Pak, kalau dia Uppermost panggilnya apa? Partner atau fotografer atau apa? Oh, gua. Mami. Dipanggil apa? Kalau orang kan ada partner. Jadi kan founder Tito, Sigit, terus yang fotografer dua lagi fotografer aja sih biasanya. Gimana rasanya jadi fotografernya Uppermost setelah berapa tahun nih? Dari 2014, gue tuh masuk 2014, 2016 kalau nggak salah baru jadi fotografernya. Apa berarti 2015 sih? 2014 itu kayak jadi second shooter? Belum, jadi asisten dulu. Kan angkat lampu dulu ya. Angkat flash. Fotografi, ya, angkat. Terus nggak langsung ini. Ya, ngerti. Pas tiba-tiba mereka nawarin, coba lo jadi second shooter gitu. Nah, udah dari situ Nah, dari situ baru gue nunjukin, maksudnya gue serius gitu. Dari hasil foto gue. Nah, itu lama. Abis itu pas dibilang tiba-tiba, lo udah deh, lo gue siapin apa namanya, jadi first shooter aja. Hah? Gue langsung yang bener, serius gitu. Beneran, ntar gue bikin harga. Ya dua-duanya Bang Tito, Bang Sigit. Oh, dua-duanya. Iya. Tapi dulu pas aku wedding, kan aku ngontek Uppermost juga. Terus baru ada 3 tuh fotografernya. Iya, sama Jeff. 2000. Ya, Mas Jeff. 2015 ya. Anak gue tuh
2015 udah ada, cuman belum jadi first shooter. Ya. Karena kan Oke. Kita lanjut ke pertanyaan. siap. Terus karena Mas Ian ini tipikalnya apa? Visinya lurus gitu. Aku pengen kerja di sini, aku magang, aku suka sama mereka. Rata-rata semua fotografer kayak gitu. Cuman nggak semua fotografer itu berkesempatan untuk magang atau bekerja di studio favoritnya mereka lah. Kan cuman makanya ya kami ya magang di tempat lain, terus kalau emang udah ready, udah siap, baru diriin brandnya sendiri. Sebenarnya semua orang tuh pengen kerja sama idolanya, jadi Mas Ian tuh yang beruntung lah. Iya, benar itu. Masalahnya gini, ya salah satu cara gue untuk deket sama mereka itu awalnya itu ya karena gue udah nih, gue mau tahu gimana cara kerja mereka. Nah, gue nyewa mereka untuk shoot wedding gue. Nah, dari situ gue nyari cara gimana biar gue lebih dekat lagi sama mereka gitu. Akhirnya ikut workshop mereka gitu. Ya. Sampai dilihat sama mereka lah. Kalau kita ikut workshop kan ya mereka ngajarin A sampai Z lah. Palingan itu 60% lah dari semua total produksinya. Tapi kalau kita kerja sama mereka, itu 100% segala A sampai Z tetek bengeknya kita bisa tahu. Iya, benar, benar banget. Jadi kalau kesimpulan aku, cara melihat mereka kerja itu ketahuan banget lah. Betul. Kalau aku lihat ya, aku sekarang, jadi kan aku punya beberapa tim, terus kita handle studio yang namanya satu atap lah gitu ya. Nah, aku tuh kebayang banget kalau aku bikin studio dan brand ini tanpa aku dulu magang 2,5 tahun di studio yang udah established, itu menurutku studio aku nggak akan sesettle sekarang. Nah, kita nggak tahu gejolaknya, SOP-nya, produknya, segala macam gitu. Apalagi semacam basic-basic yang harus kita temuin learning by doing, itu kan lama banget. Jadi penting lah kerja sama orang lain dulu ya, daripada karena langsung gitu. Ngelihat kerja bareng sama idola itu bikin ada sesuatu yang bikin jadi gue mau berusaha kayak mereka lah. Nah, terus kan kalau kata orang ada quotes gini, bekerja keraslah sampai idolamu jadi rivalmu. Oh iya, cuman gue nggak jadi rival. Jadi kalau menurut aku ya, Uppermost itu kan ya udahlah best of the bestnya Indonesia, terus kayak pionir dalam perweddingan fotografi, fine art, artistik di Indonesia. Tapi yang aku perhatikan ya, kayak di Stakron kita aja lah waktu itu. Itu yang ditanya-tanyain anak-anak itu fotonya Mas Mame gitu. Kayak nggak 90 lah, 75%. Jadi itu artinya kayak orang-orang junior ini atau anak-anak muda ini, itulah yang jadi peluang gitu buat studio-studio besar itu untuk inovasi, untuk refresh mereka gitu. Setuju nggak Mas? Ya sebenarnya kenapa mungkin ya, dari kalau gue lihat, gue tuh selalu motret pengen sesuatu hal yang belum orang pernah buat lah intinya. Makanya biar dilihat sama orang tuh, wah kepikiran ya bikin foto kayak gini gitu. Nah karena tiap motret tuh kadang kan orang tuh cuman taunya motret yang penting ada ada akadnya gitu, terus pas pas cipika-cipiki gitu, model foto aman aja. Nah cuman kalau gue motret itu mikir dulu ini gue udah foto aman, dari foto aman ini
gue tuh harusnya bisa ngedapetin momen yang sama tapi dengan angle sama variasi yang lain gitu. Nah cuman kadang orang itu berhenti di satu stop foto aman aja udah gitu. Yang penting gue dapet. Nah kalau gue tapi Uppermost ada ini nggak second shooter untuk foto aman? Gak ada ya, semuanya second shooternya. Kalau di Uppermost itu second shooternya lebih banyak gue. Karena kalau lagi rame itu rebutan pasti. Gue jadi bahan rebutan. Nah gue biasanya ya udahlah pokoknya sama siapa aja. Ya udah mereka palingan mereka yang itu. Karena gue motret itu bukan cuman moto yang aman-aman aja gitu. Yang aman pasti gue foto. Tapi habis itu cuman gue cara moto gue itu gue foto aman dulu. Cuman gue ngelihat first shooter gue di mana gitu. Seandainya first shooter gue jauh, gue nggak berani kemana-mana. Cuman dengan satu posisi gue itu lebih mengeksplor lagi gitu. Ibaratnya ntar gue bikin ada foregroundnya lah, ada apanya lah gitu. Ya yang kayak gitu-gitulah gitu. Cuman kan kalau second shooter yang yang sering, nah yang gak enaknya tuh kalau gue dapet second shooter gitu, gue yang selalu khawatir gitu. Jadi gue kepikiran gitu, gimana nih dia dapat gak nih apa? Akhirnya gue ya udahlah gitu, kerja sendiri jadi. Terus jadi kita ambil kesimpulan ya buat yang dengar bahwa shoot aman itu perlu, itu prioritas kita ke klien, itu yang klien harus dapatkan karena mereka bayar kita untuk itu sebenarnya. Betul ya, Mas? Betul ya? Benar. Pokoknya foto aman dulu, baru yang aneh-aneh. Itu. Terus kemarin kan aku sempat ikut mini live workshopnya Tumen itu, yang itu ada mereka ada kok di grupnya yang free, nggak harus bayar. Di situ mereka bilang gini, kami satu wedding itu nge-shoot sekitar 15.000 sampai 20.000 foto. Nah, dalam 20.000 foto itu kami berproses kreatif di antara foto-foto boring kami. Nah, jadi dia bilang kalau aku foto sepatu atau foto baju, ya udah aku ambil foto itu kayak 50 biji. Tapi sambil aku bergerak menemukan angle-nya, nah disitulah proses kreatif itu terjadi. Benar. Jadi bukan kayak kita udah punya mindset gitu. Oh, kayak gini ciptain. Nggak ada ya rumus pastinya nggak ada ya. Iya, benar. Yang jelas kok kalau gue motret kayak misalkan tiba-tiba nih gue motret kayak ini di depan gitu. Terus gue ngeliat kayak gue sering kan bikin double exposure tuh. Iya. Tiba-tiba ngeliat ada pattern gitu. Nah udah akhirnya gue bikin gitu. Nah terus kalau kayak tiba-tiba kadang kan nggak selalu pakai flash. Terus lightingnya tuh ngeliat wah pas di mata gelap terang nih. Itu kadang-kadang langsung gue underin gitu biar biar kelihatan matanya doang gitu. Ya kayak gitu. Kadang orang kan makanya tiap motret itu yang sering ya orang yang gue rasa tuh orang ngelakuin cuman motret ya udah pokoknya lurus aja gitu, nggak ngeliatin yang sisi lainnya gitu. Betul. Nah kalau aku boleh nambahin kayak itu ya Mas Yan, kayak kita kan diakad dari mereka duduk sampai ijab kabul itu kan lama. Nah, di saat kita 5-10 menit udah dapat foto aman, nah disitulah kita nyari-nyari foto kreatif. Benar nggak? Iya, benar. Berarti anak-anak foto gelap ini fotografer yang nggak pemalas. Makanya yang gue bingung tuh kenapa orang selalu tanya kok bisa dapet kayak gitu gitu. Iya betul. Kan padahal sebenarnya kalau mau dibilang foto yang kayak gitu kalau lo motretnya nggak terlalu motret itu yang bikin lo berat itu sebenarnya mau jalan nih motret terus langsung lo pikirin gitu nanti gue mau bikin ini
Sebenarnya gue nggak pernah mikir kayak gitu. Yang gue pikirin, gue datang, gue bakal ngebuat foto yang bagus, dah itu aja. Selebihnya mau jadi apa gitu, entah dapat ilham dari mana, oh begini bagus begini. Itu karena ngeliat di view vendor, terus lo suka ngutak-ngutik, udah gitu pasti ketemu. Itu udah ilham sih menurut gue. Nah untuk diulang lagi nggak tahu itu bisa apa enggak. Ya, betul. Makanya kalau pengen bikin sesuatu, ya sering-sering lihat referensi biar Benar. kebayang. Sering-sering kalau ada orang bikin kayak refleksi air atau apa kan, kadang Iya, situasi di nggak kayak gitu, nggak sama. Jadi iya, setiap ada kesempatan, nah kita jadi tahu. Gitu. iya, Benar nggak? benar. Iya. Terus sama kalau gue sih punya pendapat, referensi itu nggak selalu di dunia wedding aja. Sebenarnya itu wedding itu kan luas sebenarnya kalau menurut gue. Wedding itu ada foto beauty, produk, terus Betul, lo betul. foto arsitektur pun Arsitektur, ada gitu. Pokoknya yang jelas interior. iya, street jurnalis segala macam tuh bisa dimasukin di situ. Cuman kadang orang selalu ngelihat wedding itu ya cuman momen-momen aja gitu. Sebenarnya Betul. selain momen tuh masih banyak lagi gitu. Terus, Dan banyakin pokoknya yang jelas referensi itu bukan cuman di dunia wedding aja fotonya. Ada di oke, banyak foto aku ada statement foto-foto ya. lain. Iya, Jadi, kenapa foto gelap? Yaitu karena kadang background kita berantakan, kadang situasi di lokasi itu nggak mumpuni untuk jadi background, benar. bikin sebuah situasi yang kondusif lah. Nah, Iya, setuju nggak Mas Ian? Anak-anak foto gelap ini adalah anak-anak yang melindungi kliennya agar dapat foto yang bagus walaupun kondisi nggak bagus. benar. Yang jelas Setuju. kalau gua itu motret kenapa ada beberapa yang gua gelapin itu karena satu pada saat biasanya make up gitu itu ruangannya Berantakan. ambience-nya berantakan gitu. Nah salah satu pengakalan gue yaitu diamond sama flash udah. Terus Itu kayak kalau udah rumusnya lah ya, ya nah basic kalau mau things. ya kalau mau dapet yang aneh-aneh gitu ya itu dia motret makeup itu lama gitu bukan sejam 2 jam gitu. Ya lu Ya, bisa mengeksplor ya itu tadi yang lu bilang kalau lu boring itu kan ya, tumen ya boring betul, itu lu atasin dengan kreativitas lu sebenarnya biar lu betul. nggak cuman bikin foto ya cuman gitu aja jadinya gitu. Ya. Tapi Uppermost provide nggak sih foto beauty, foto makeup full wajah, ada foto ada gaun? ada kita tuh Cuman, yang kita yang kalian yang banyak dilihat kan sebenarnya itu kayak di Instagram Uppermost itu fotonya gelap gitu. hmm, Sebenarnya itu ya ini cara cara kita untuk nunjukin lah kita kan fotonya yang jelas nunjukin ke klien foto kita begini gitu. Nah sampai kalau gue sampai akun pribadi pun gue foto tanaman pun gelap gitu. Jadi bukan ini gue gitu. itu Maksudnya kalau identitas lah. identiknya gue gitu. Hmm, Karena nggak selamanya itu foto gelap itu jelek, foto terang itu jelek betul. gitu. Tinggal gimana lo memixnya aja sebenarnya. Betul. Jadi kalau aku mau tambahin, stage fotografi gelap, terus eh, rata-rata sinematografinya film juga banyak-banyak yang gelap, Hmm, terus eh, lukisan-lukisan keren pun biasanya itu rata-rata ya gelap. gelap. Sebenarnya kalau kita mau tarik garis lurus ya, kenapa orang-orang takut gelap ya itu ya disangkainnya 100% foto kita ya gelap gitu. Itu Iya, sebenarnya ya. sebenarnya Banyak klien cuman kan nggak tahu. ya yang Kalau jelas dulu kan tinggal gimana gimana ya.
Kalau dulu kan klien-klien itu kan rajin ya, Mas Mami ya. Kayak Iya, dia pilih fotografer itu dia pasti ke website kita, terus dia iya. ngeliatin full post di blog kita segala macam segala macam. Hmm. Kalau sekarang tuh aku pernah survei ya, beberapa klien itu bener-bener nilai dari feed Instagram aja. Ya, Dan benar. itu yang menurutku kurang banget lah gitu sekarang. Karena apa? Karena dalam basic fotografi dan sinematografi itu kan terdiri dari macam-macam teknik lighting, teknik eh, angle shotnya ada wide, close up, Hmm. terus ada jenis-jenis lighting yang diciptakan untuk dipakai Iya, buat mengatasi kondisi-kondisi tertentu. Dan sekarang mungkin fotografer lebih pengen nggak ngulik itu cuman gara-gara pengen takut klien nggak pakai dia, benar nggak? benar. Iya. Terus tadi kan kita udah ngebahas tentang fotograf. Nah sekarang soal directing. Mas Mame itu ngelakuin nggak sih direct ke klien? Kadang aku pernah ada mentor ya di Bali waktu itu Fearless. Dia bilang kami anti yang namanya Hmm. ngarang-ngarangin. Nah, kalau Hmm. Mas Mei sendiri di Uppermost gimana soal directing ngarang-ngarahin? Di dunia di wedding atau di prawedding? Di wedding lah. Nah, kalau di wedding gua itu nggak pernah direct apa namanya, ngatur klien apa segala macem. Hmm. Yang gua direct itu cuman pas lagi pose foto mereka berdua atau grup, udah Ya, itu aja. Selebihnya udah itu itu. nggak pernah gua atur apa adanya gitu. Jadi kalau ibarat kalau ada momen kedua itu menurut gue udah nggak bagus. Kayak ibaratnya kan kayak lo nih suruh apa namanya, suruh rap pakai baju Ada gitu. depan. Oh, pakai Ya, baju. Ya, ya, ya. ya misalkan pakai baju gitu. Nah biasanya gue tuh nggak pernah nyuruh nyuruh oh lo udah pakai baju gitu. Biasanya orang video gitu. Nah dari Mm-mm. orang video itu gue ngambilnya udah videonya di mana. Nah itu gue Mm. nyari angle lain gitu. Nah dari situ gue biasanya kan video itu lama shootnya. Betul, Nah ngulang-ngulang. yang di situ yang gua ambil apa namanya, nyuri nyurinya di situ. Oke. Karena kalau Tapi, beda diambil secara direct sama nggak di direct menurut gua. ya, ya, ya. Tapi kalau nyuruh-nyuruh kayak lihat jam, duduk, itu bisa nggak di Kenapa? Uppermost? Kayak nyuruh kayak groomnya, lihat jam dong, duduk Enggak. di... Itu orang video Nggak pernah? biasanya. Nggak pernah. Orang video. Oke, oke. Itu Tapi palingan kalau candidan gua. Hmm, tapi kalau taruh mereka dekat jendela itu boleh lah ya, biar Boleh. dapat light. Ya, cuman gua nggak pernah nganjurin di situ. Kalau gua biasanya gini, gue tanya video lu maunya di mana gitu, Hmm, gue maunya di situ, oh ya udah gue ngikut. Nah dari situ udah gue tinggal ngembangin gue mau ngedapetin apa, tapi yang jelas gue foto aman dulu. oke. Jadi pada saat selesai gitu, sama Hmm, apa menghemat waktu sih sebenarnya, sama. hmm, Jadi pas dia udah selesai pasti video tanya lu mau ngambil nggak, enggak gue udah dapet gitu. ya, ya, ya. Terus Jadi gue ngebarengin. kalau kalau Uppermost ini shoot mulai wedding itu dari candid makeup ya, itu Ya, itu udah kayak SOP wajib dari iya, package weddingnya. iya. Kalau kliennya nggak mau gimana? Kalau Nggak kliennya mau. nggak mau sih nggak kenapa-napa. Cuman kita biasanya ngomong ini kebutuhan untuk album gitu. Kalau seandainya Hmm, kalian nggak mau di shoot, biasanya agak apa namanya, di album tuh kurang. agak kurang gitu. Hmm, Jadi iya. eh, pokoknya nggak lengkap lah gitu. Tapi setelah diomongin gitu, kebanyakan klien tuh kayak udah nggak apa-apa deh. Cuman ada beberapa make up kan yang biasanya tuh tradisional, make up tuh nggak boleh Hmm, masuk. iya. Hmm.
Apalagi Jadi yang pakai ya jilbab. udah kalau satu pakai jilbab, dua yang orang make upnya itu ya tahu ada namanya siapa lupa tuh, bu Hmm, siapa gitu, itu ya, fotografer nggak boleh masuk. masuk. Dia takut inilah kita apa dekat-dekat ke dia terus dia merasa Iya, risih macam itu. ya Sebenarnya kayaknya hal itu yang kita sampaikan di technical meeting biasanya. iya. Oke, kita lanjut Mas Mame. Ya. Kan tema kita hari ini gimana eh, jadi fotografer yang epic alias yang nggak biasa. Nah, kita kita ambil contoh kenapa harus epic karena ya poster film aja harus epic fotonya. Ya. Terus kayak eh, cover-cover buku, cover album kan harus epic. Hmm. Apa salahnya dong jadi fotografer wedding bikin karya-karya yang epic, benar nggak? Iya, benar. Nah, menurut Mas Mami nih, eh, gimana sih seorang fotografer itu bisa menciptakan sebuah karya, tapi bisa dinikmati, terus nggak lebay kan aku suka banyak lihat yang kayaknya sesuatu itu terlalu berlebihan segala macam. Hmm. Terus kayak kayak apa ya? Kayak warna dan lighting yang sampai di wajah itu tidak memperbagus diri mereka. Nah, gimana tipsnya Mas Mami? Kayaknya Mas Mami itu fotonya itu ya tetap cantik gitu. Walaupun Cantik. high saturasi, ya betul. High saturasi, kadang kontrasnya tinggi, tapi Ah. di foto itu tetap cantik gitu, bukan yang Hmm. kayak jadi yang kurang bagus karena berlebihan. Nah, gimana sih bisa bikin kayak gitu? Sebenarnya tipsnya sih sebenarnya satu, kalau gue biasain motret nggak cuman apa namanya itu tadi, si Tumen kan sampai 15.000. Ya, 20.000 Nah malah. ya, ya, motret itu jangan pernah sayang shutter satu. Nah, Terus itu karena kan kalau lo sayang shutter berarti ya inti lebih ininya tuh momen aja nih ya, di mata aja tuh kita ngedip sedikit momen udah hilang biasanya, betul, apalagi betul. kamera gitu. Nah dari situ, dari sekian banyak file itu pasti ada beberapa foto yang bakalan bagus atau bagus Ya, banget gitu. nggak betul. ada nggak ada salahnya lo motret tuh banyak lah. Ya, Kalau lo motret cuma dikit, biasanya lo motret kan berdiri ya, terus cepret cepret cepret. Nah kalau gue tuh motret ngelihat gini tuh selalu standby begini gitu. mm-mm, Nah kalau seandainya sama gue tuh ngelihat lighting tuh gimana keadaan lighting, mm-mm. dan motret itu gue selalu udah tahu mau diapain. Kalau orang kan Oke. kadang motret motret aja gitu, maksudnya Ya, gue bikin begini nggak tahu abis itu dieditnya mau diapain. Nah kalau gue ya. udah terbiasa Udah motret, tahu, oh ini nanti ya udah tahu ini bakal gue potret, gue bikin gimana. gue bikin gimana itu udah tahu gitu. Nah Ya, kalau masalah ngelihat cahaya atau gimana ya itu semuanya itu tadi, berproses. kalau seandainya orang lo motret jalan gitu kan, jalan nih itu kan jalan terus, nah itu lo nggak tahu kapan ada lighting yang bagus, lo nggak bakal tahu kalau lo cuman motretnya cepret 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 cepret. Nah kalau gua tuh motretnya kalau lagi jalan nah kayak gitu lah. Ya, ya. Ini aku boleh kasih contoh ya Mas Mame ya. Ya. Ini fotonya Tumen. Kelihatan nggak? Ya, Nah, ya tahu itu itu. foto yang di atas before, Mm-mm. foto yang di bawah after. Ya. Nah ya, ya. Nah, ini menurutku fotografer yang perlu tahu bahwa kita foto, tapi kita tahu akan kita apain itu.
Benar, benar. itu. Nah, itu dia. Kayak gue itu kalau motret, kalau mau ngelihat file gue lebih banyak yang apa namanya, kamera kanan gue itu lebih banyak yang gelap karena sengaja gue underin. Nah, Oh, yang oke. terang itu yang sebelah kiri. Jadi Ya. kalau kayak Tumen tadi kan dia foto normal dulu, atasnya kan Sebenarnya nggak normal tuh. normal sih. Sebenarnya nggak normal sih masalahnya. Ini Hmm. udah termasuk under exposure sih. Ya, maksudnya yang habis itu dia gelapin kan gitu. Ya, Nah, kalau betul. gue biasanya ngedapetin langsung udah gue gelapin, biasanya langsung gue tambahin flash gitu. Itu yang udah kebayang di otak. Jadi pada saat filenya udah ada, gue cuman naikin warna gitu. Cuma Ya. mempersingkat editing aja sebenarnya. Betul. Ini aku kasih contoh kedua ya, Mas Ami. Hmm. Ini Nah, iya nih cakep juga nih. ya. Iya tahu Ini nih foto dari belakang dari belakang kaca. jendela. Terus foto before-nya itu kayak tipis-tipis banget. Kayak Nah, apa ya? Nggak begitu kontras, nggak begitu nggak gitu gitu. kelihatan, tapi dia kayak udah ngerti hal ini mau diapain. Iya benar. Jadi In, kesimpulannya Mas Mame bilang kita harus tahu dulu kita mau bawa kemana nih foto. iya benar. Ya, Nah kadang kan ya kalau seandainya ini biasanya itu orang belum terbiasa untuk ngelakuin hal yang kayak gitu. Cuman ya, karena cuman pengennya nyari fotonya ya gitu aja gitu. Dia nggak bisa ngebayangin apa, ini foto bagus nih kalau diginiin gitu. Pada saat betul. motret tuh udah kepikiran kayak gitu. Ya, betul. Sama sih kalau aku juga kalau pengen background hitam total, ya aku tinggal geser Benar. terus sampai objeknya badannya tok di background hitam yang absolut gitu. Nah, ya udah. Hmm. Kalau mau tinggal ngapus yang lain biar jadi semuanya hitam kan gampang. Iya benar. Jadi tinggal itu aja. Terus ini ada satu lagi deh contoh. Hmm. Ini kan ada before afternya tuh Mas Mame. Nah ya ngerti. Nah, di atas kan ada atap rumah tuh. Nah Itu boleh dihilangin ya kalau dalam boleh lah. Sebenarnya aturan kalau fotografi. kalau dalam menghilang-hilang, gue biasanya kalau menghilangin tuh satu di crop atau Hmm, digelapin. Oke. Cuman kalau yang sedikit banget bisa di clone stem, ya gue clone stem. Cuman gue lebih banyak tuh motret dari awal. Kalau kayak prawedding kan bisa di set gitu. Ya. Maksudnya banyak banyak tuh apa namanya, beberapa temen gue tuh motret set udah santai aja nanti bisa dihilangin di Photoshop gitu. Ya. Sebenarnya itu bagi gue lu cuman bikin kerjaan kalau kayak gitu. Nambah kerjaan. Kalau ya nambah kerjaan aja. Nah kalau gue motret itu di tempat nih, ini kan bisa diatur gitu. Kalau misalkan bisa diusahain dibersihin pas lagi motret ya lu bersihin aja gitu. Jadi nggak usah pada saat post processing udah tinggal ngedit aja gitu, warna aja, coloring. Kalau cuman sedikit dia otomatis lebih cepat lah yang jelas Ya. ngerjainnya. Oke, ini aku udah lihat kayaknya udah 2 kali nanya apa gimana nih. Terus bilangnya gini, Mas Mame milih jadi fotografer yang bagus untuk klien atau bagus di mata fotografer lain? Apa alasan? Gimana gimana? Kita harus Mm-mm. milih kelihatan bagus di mata klien atau kelihatan bagus oleh seprofesi. Kalau gua lebih suka yang terakhir apa tuh? Putus-putus masalahnya. Oh iya. Gimana Mas Nah, Mame uh-uh. memilih jadi fotografer bagus untuk klien Uh-uh. atau fotografer bagus di mata fotografer lainnya atau yang Oh, seprofesi. ada, menurut gua ada ini harus milih salah satu sebenarnya. Kalau gua lebih ke klien ya, karena kan yang dibutuhin itu Enggak, kan klien gitu. betul. Kalau lu untuk kalau untuk hobi-hobian ya lu cukup apa namanya,
jadi ya Cuma cari fans aja hunting-hunting. gitu. Iya. Yang jelas sih kalau gue sama ini motret pengen banget nampilin yang bagus gitu aja. Buat klien, buat orang gitu aja. Tapi lebih utama buat klien. Berarti Tapi kepuasan kalau kita kepuasan tapi tanpa menghilangkan rasa idealis gue yang biasanya kalau di apa namanya di Instagram pribadi gue itu yang gue mau. Kenapa, Dek? Ngambil papanya ya? Oke, kita 10 menit lagi aja kok, 10 menit. Siap. Oke, sabar dulu ya. Oke. Oh ya, tadi ngomong-ngomongin epic shotnya Uppermost ya. Iya. Itu ada nggak sih kayak kalau zaman sekarang aku lihat fotografer itu kan udah pakai yang namanya Godox, yang flash itu, yang aku lupa serinya. Terus dikombinasi sama Macmod. Nah, kalau Mas Mame itu masih pakai flash biasa atau aku pakai lain? Flashnya langsung nggak pernah pakai Macmod dari awal sama Uppermost. Gue pakainya nggak pakai filter pokoknya. Karena kalau berarti ini biasanya tuh cuman gue otak-atik di white balance aja. Berarti untuk mencapai hasil yang kita mau, berarti Mas Mame itu pakai settingan di dalam flash lah. Iya. Kalau mau jauh zoomnya berapa? Iya. Kalau mau bar pakai diffuser gitu ya? Iya. Kalau zoom biasanya gue lebih banyak pakai nggak pernah terlalu lebar sih zoom. Rata-rata berarti di nggak terlalu bener-bener iya. Oke, jadi itu mungkin jawab teman-teman ya. Kadang kalau menurutku kita bisa improve ke aksesoris yang baru kayak Macmod itu ya boleh-boleh aja coba. Boleh. Cuman kan sebenarnya itu di Uppermost tuh ada. Cuman udah beberapa kali hilang gitu. Jadi kalau misalkan udah hilang beli lagi, beli akhirnya capek sendiri, udahlah nggak usah lah gitu. Akhirnya waktu itu sempat ngakalin pakai ini yang apa namanya plastik folio itu ya, yang warna-warni. Itu juga udah bisa kok. Badannya cuman beda ya. Buat gel itu udah bisa banget. Terus kalau kan rata-rata buat portrait yang backlight itu biar bulat kan kita harus pakai grid. Ya. Nah, kalau aku sempat lihat-lihat di online itu grid itu bisa dibikin dari sedotan warna hitam yang di sedotan ya, yang gimana tuh? Sedotan plastik. Warna hitam. Terus kita taruh gitu banyak, kita potong, terus kita ikat. Oh, iya. Jadi kayak honeycomb ya. Ya, kayak honeycomb. Jadi dia nggak spill. Iya. Wah, bagus. Banyak lah. Cobain. Tapi aku belum bikin. Tapi masih warna hitam ya? Harus warna hitam, biar nggak spill. Oke. Ini 2 pertanyaan terakhir. Oke. Gimana visi Mas Mame nih tentang tren yang berubah terus masa depan perweddingan kita nih gimana menurut Mas Mame? Dan pengennya perweddingan di Indonesia tuh ke arah mana? Gimana visi Mas Mame? Kalau misalkan ini berat juga nih pertanyaan. Kalau gue soalnya kalau di US aku lihat itu kayak 10-20 tahun terakhir itu nggak banyak berubah gitu. Karena ya memang sudah ada genre ini gitu. Cuman kalau di Indonesia nih kayaknya apa gitu. Kalau di Indonesia sih sebenarnya kalau menurut gue, kalau gue ngelihatnya lebih ke kliennya sih sebenarnya. Jadi
klien